Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ada satu kutipan yang berbunyi, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kutipan dari Nelson Mandela. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 unit 2 yaitu teks pidato. Nah, di sini kompetensi dasarnya 3.4 yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sedangkan 3.5 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato baik lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama yaitu menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang selanjutnya, menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang nomor 3, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, yaitu yang berisi bisa juga lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dengan secara lisan atau tulis yang memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, di sini ada struktur teks pidato persuasif yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah pengenalan isu, rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah pernyataan ajaan. Nah, di sini saya akan menerangkan yang pertama yaitu menelaah struktur teks pidato persuasif. Jadi poinnya itu yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, pengenalan isu itu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah apa yang terjadi dari tulisan atau pembicaranya. Jadi yang menjadikan dasar masalah itu apa, itu namanya adalah pengenalan isu. Yang selanjutnya yaitu rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini adalah berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah, rentetan atau pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut. Argumen itu sama juga dengan pendapat dari si penulis atau pembicara apabila secara lisan. Yang selanjutnya adalah pernyataan ajaan. Nah, di sini sebagai utama atau inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu bisa disampaikan secara tersurat atau tersirat. Maksud dari tersurat atau tersirat itu adalah sama juga dengan lisan atau tulis gitu. Nah, di sini langsung saja saya kasih contoh teks pidato beserta strukturnya. Ini contohnya yaitu saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta
salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur hingga sampai kepada kita semua. Itu kutipan atau pembuka dari teks pidato. Nah, di sini selanjutnya saya baca yaitu terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya kelak para generasi muda yang mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini. Saya juga berharap semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya sendiri dan kepada semua orang yang dapat hadir di tempat saat ini. Itu namanya adalah pengenalan isu. Jadi setelah pembuka, lalu ucapan terima kasih yang di sini disampaikan atas waktu dan tempat yang ditujukan kepada audiens. Itu namanya pengenalan isu. Lanjut, hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari data yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga. Misalnya, salah satu lembaga independen memaparkan fakta yang mencenangkan bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah melakukan hubungan seksual seperti ciuman, seks bebas, dan bahkan hubungan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa penggunaan narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun lalu. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat penggunaan narkoba. Nah, di sini dari atas yang saya bacakan tadi, rangkaiannya yaitu termasuk rangkaian argumen. Diingat-ingat lagi, argumen itu apa? Argumen itu sama juga dengan pendapat. Hadirin yang saya hormati, data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang terjadi saat ini. Lantas, di manakah peran pendidikan sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita? Setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. Hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan moral dan Pancasila atau PPKN di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kutipan akhir dari cuplikan pidato yang saya bacakan tadi termasuk pernyataan ajaan.
Pernyataan ajaan itu adalah sama juga dengan kalimat yang mengandung unsur persuasif. Perlu diingat, perlu dipelajari, dan juga kalian perhatikan. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ini ada 5 poinnya. Yang A saya bacakan dulu. Menggunakan pernyataan langsung atau kata-kata sapaan orang kedua. Contohnya seperti hadirin, bapak atau ibu, juga saudara-saudara. Itu jadi yang menggunakan pernyataan langsung atau kata sapaan orang kedua loh ya. Jadi disapa atau kata sapaan untuk orang kedua. Itu yang poin A. Selanjutnya poin B, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kata-kata teknis itu sama juga dengan sapaan atau istilah yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Itu namanya adalah kata teknis. Sedangkan yang C, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya jika, maka, sebab, bisa juga dengan karena, demikian, akibatnya, dan juga oleh karena itu. Ini sama juga dengan penghubung yang argumentatif. Sedangkan poin yang do itu menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga hingga menyimpulkan. Sedangkan lanjut ke yang E, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, ini slide selanjutnya yaitu perlu kalian pahami, diperhatikan, dan juga dibaca dengan seksama. Di sini bacalah teks pidato berikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, sekarang ini bangsa Indonesia di seluruh Nusantara dalam suasana memperingati Hari Kartini. Hal ini sangat bersejarah bagi kita, khususnya bagi kaum wanita. Hari ini adalah hari kebangkitan kaum wanita. Kita tahu bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pelopor kaum wanita Indonesia. Beliau telah mengunggah semangat kaumnya untuk beremansipasi sesuai dengan harkat dan martabat wanita. Berkat perjuangan beliau, wanita Indonesia bisa menyingkap tabir yang sebelumnya membelenggu di dalam semua segi kehidupan. Wanita yang pada waktu itu hidup dalam kebodohannya, akhirnya tersadar bahwasanya mereka pun punya hak hidup layak sebagai orang terhormat dan merdeka sesuai kodrat kewanitaannya. Saudara-saudara yang kami hormati, sesungguhnya bukan hanya di Indonesia orang menganggap remeh kaum wanita. Hampir di seluruh pelosok dunia pada abad ke-8 selalu merendahkan kaum wanita. Zaman itulah yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Dalam kata lain, orang-orang yang menghinakan kaum wanita, merendahkan harkat dan martabatnya. Mereka itulah orang-orang yang tidak mengerti hak kewajibannya terhadap kaum wanita, terutama terhadap istrinya. Sebenarnya, nilai wanita tidak berbeda dengan nilai lelaki. Di antara keduanya mempunyai kedudukan yang sama, dengan fungsi yang saling mengisi. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai orang beragama yang memegang teguh ajaran Tuhan,
Tidak sepantasnya kita memperlakukan wanita tanpa diberi kesempatan dalam melaksanakan haknya. Bagaimana mungkin wanita bisa menjadi pendamping lelaki yang baik serta dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik pula jika tidak diberi kesempatan sesuai dengan hak dan kodratnya? Bagaimana mungkin wanita bisa menjadi wanita santun cerdas jika dia tidak memiliki ilmu akibat tiadanya kesempatan belajar? Ingatlah bahwa wanita mempunyai tugas sebagai seorang istri. Ia harus bisa menguasai seluk-beluk rumah tangga, mengatur kelancaran jalannya kehidupan di dalam rumah, mendidik dan merawat anak-anak agar tumbuh menjadi orang yang baik, berbudi luhur, dan mempunyai rasa tanggung jawab setelah dewasa. Apabila mungkin wanita dapat melaksanakan tugas-tugas seperti itu, bila dia tidak diberikan kesempatan menuntut haknya sebagai hamba Tuhan yang dimuliakan, apalagi jika sampai menghinakannya. Saudara-saudara yang saya cintai, pada akhirnya marilah kita tingkatkan amal kita dengan berbuat baik kepada kaum wanita. Kita tempatkan kaum wanita sesuai dengan kodratnya, memiliki kesempatan belajar yang luas. Kaum wanita harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan tugas kewanitaannya, baik itu menyangkut dengan kepentingan dirinya sendiri sebagai ibu rumah tangga maupun dalam hubungannya dengan kemasyarakatan. Sumber teks pidato dan pembawa acara Ahmad Sunarto dengan beberapa perubahan. Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah tadi menyimak, membaca dan juga mendengarkan teks pidato, sekarang kalian perhatikan ini untuk penugasan. Yang pertama adalah soal tentukanlah struktur dari teks pidato tersebut. Ini ada tabel yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang atas sendiri yaitu bagian teks, paragraf keberapa, dan juga alasan. Nah, yang perlu kalian cari dari contoh teks pidato yang barusan saya bacakan itu adalah pengenalan isu terdapat pada paragraf keberapa, terus alasannya apa, lanjut rangkaian argumen juga sama seperti itu penulisannya, dan yang ketiga adalah ajakan. Jadi ada 3 poin. Yang pertama kalian mencari strukturnya, yaitu dari pengenalan isu, rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah ajakan. Jangan lupa sertakan alasanmu atau alasan kalian masing-masing. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan barokah. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sedang berlaku. Dan juga kalau tidak penting amat sekali dan sangat, tidak usah keluar rumah atau bepergian jauh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.